pekerjaan Tuhan, entah itu di jemaat, entah menjangkau siapa-siapa, dilakukan dengan cara Tuhan, dengan berdoa dan berpuasa, dengan meminta tuntunan Tuhan, bimbingan Tuhan, kekuatan Tuhan, Anda akan diberikan apa? Supply. Diperlengkapi dengan perlengkapan ilahi. Kalau kita mau melihat bagaimana pelajaran kita katakan, ada persamaan antara Nuh dan Lot. Ya. Kalau kita lihat Nuh seakan-akan itu apa ya? Harusnya kalau dari satu segi, waduh dia gagal juga. 120 tahun dia berkhotbah. Mana hasilnya? Oke, mari kita lihat pelajaran kita menyatakan bagaimana disamakanlah antara Nuh dan Lot. Ya, dan menarik sekali pada saat saya pelajari, saya pernah juga khotbahkan ini ya. Menarik sekali ada persamaan demi persamaan yang dapat kita lihat di antara Nuh dan Lot. Ya. Yang pertama, kehidupan daripada Nuh juga berisi hal yang memalukan. Dia setelah air bah, setelah Nuh melihat keadaan bumi sesudah air bah, lalu kemudian katakan di peristiwa terakhir yang dicatat dalam kehidupan Nuh adalah bagaimana dia berada dalam suatu situasi yang memalukan. Dia telanjang. Kenapa dia telanjang? Karena dia dalam keadaan mabuk. Kita coba untuk berpikir, wah kenapa dia mau mabuk-mabukan? Mungkin karena stres ya. Bumi sebelum air bah itu bagus sekali. Tapi sesudah air bah, waduh hancur, berantakan bumi kita. Jadi stres lah Nuh. Mungkin disitulah dia minum. Ya, jadi ada kehidupannya juga itu berisi hal yang memalukan. Dan peristiwa setelah air bah, dia melihat bumi yang berbeda, itu membuat dia stres. Dan akhirnya dia mabuk. Kejadian 9 ayat 20-27 bahas tersebut. Demikian juga dengan Lot. Lot kehidupannya juga berisi hal yang memalukan. Sama juga seperti Nuh, mabuk dia. Kenapa? Dia kehilangan istrinya. Dia kehilangan apa lagi? Dia kehilangan hartanya semua yang ada di kota Sodom. Dia bisa melihat bagaimana kota Sodom itu menjadi puing, stres dia. Ya, mabuk lagi dia. Dan akibatnya parah sekali ya. Dia digunakan oleh kedua anak-anaknya sendiri, putri-putrinya sendiri, untuk melakukan hubungan yang tidak boleh terjadi antara seorang anak dan seorang ayah. Jadi, kehidupannya juga berisi hal yang memalukan. Seperti Nuh, Lot juga memiliki hal yang sama. Tetapi, puji Tuhan, Allah melihat keseluruhan kehidupan kita. Allah melihat, dan saya percaya, setelah mungkin ya tidak dituliskan oleh Alkitab, tetapi setelah kejadian setelah kejadian-kejadian yang memalukan tersebut, saya percaya Nuh dan juga Lot menyadari kesalahan mereka dan bertobat. Dan itulah sebabnya. Di dalam 2 Petrus 2 ayat 5, Nuh, ya dari pembahasan dalam 2 Petrus 2 ayat 5, dikatakan apa? Nuh itu disebut dihubungkan dengan orang yang benar. Artinya dia sebagai apa? Nuh, pemberita kebenaran. Ya, pemberita kebenaran. Demikian juga dengan Lot. Walaupun diakhiri kisahnya itu dengan satu peristiwa yang memalukan, saya juga percaya seperti Nuh, Lot juga bertobat. Ya, Lot juga bertobat. Keluar daripada masalah tersebut. Dan itulah sebabnya juga di dalam 2 Petrus 2 ayat 7, Nuh disebut orang benar dalam 2 Petrus 2 ayat 5, Lot disebut dalam 2 Petrus 2 ayat 7 sebagai Lot, orang yang benar. Bukan karena dia sudah sempurna, bukan karena dia tidak ada salahnya. Dia banyak salahnya. Seperti Nuh sama-sama mabuk. Nuh telanjang, Lot juga berhubungan yang tidak boleh berhubungan dengan kedua putrinya. Jadi tapi mereka berdua yang bertobat disebut sebagai orang yang orang yang benar. Apalagi persamaan mereka berdua. Media penghancuran yang terjadi di zaman Nuh adalah air. Media penghancuran di zaman daripada Lot adalah api. Sama-sama elemen daripada bumi. Yaitu seperti hanya yang terjadi kepada Sodom dan Gomora, tapi di akhir zaman api itu juga lah medium atau media penghancuran untuk membersihkan bumi ini. Ya. Jadi lihat ada yang menghancurkan sama-sama media penghancuran. Apalagi waktu sebelum kehancuran dia berkhotbah selama 120 tahun. Ya. 120 tahun dan hanya 8. Ya. Dan Nuh 120 tahun, hanya 8 yang mereka selamat, 7 saja yang mungkin Nuh baptiskan. Bagaimana dengan Lot? Berapa waktunya? Dia tidak punya waktu banyak, tapi dia memiliki 12 jam. Tetapi dapat kita lihat di sini bagaimana pengaruh daripada Lot itu tidak cukup kuat. Tidak cukup kuat. Kenapa? Karena dia tidak bisa mempengaruhi banyak orang. Tidak bisa juga hanya 3 yang selamat. Lot dan kedua anak perempuannya. Apalagi persamaan dari selain ada 12-nya di situ ya, 120 dan 12. Apalagi berapa banyak kerugian? Nah, inilah perbedaan sedikit.
Berapa banyak kerugian Nuh? Apa yang hilang dari Nuh? Berapa banyak hartanya yang hilang? Tidak ada harta Nuh yang hilang. Mungkin ada, kok bagaimana pendeta, kok bukannya rumahnya itu hilang dan lain sebagainya. Rumahnya Nuh itulah Bahtera itu, saudara. Di mana hartanya, uang perak, dia sudah gunakan untuk membangun Bahtera. Itulah harta daripada apa? Harta daripada Nuh adalah Bahtera yang sudah apa? Menyelamatkan dia pada saat terjadinya air bah. Bagaimana dengan Lot? Nah, ini bedanya. Lot segalanya hilang. Dia keluar dari tanah orang tuanya bersama-sama dengan Abraham, keluar dari Mesir, kaya dia kaya. Pada saat setelah mereka keluar dari Mesir, dia dan Abraham, pegawai-pegawai mereka harus berkelahi karena begitu banyak harta mereka, ternak-ternak mereka, sampai Abraham harus katakan, oke, kita harus berpisah lah daripada kita berdua berkelahi, bikin malu aja ya. Kamu pergilah, kemana kamu mau pergi? Pergilah, ambillah tempat yang kamu anggap baik. Lalu Lot memandang, lalu dia pergilah memandang lembah Yordan yang subur seperti sungai, seperti Taman Eden. Lalu dia mengarahkan pandangannya ke Sodom dan Gomora. Kayalah dia, semakin kaya, tetapi kekayaannya dia itu pada saat terjadinya penghancuran Tuhan melalui api, tidak ada yang dapat dia bawa keluar. Dia kerugiannya adalah apa? Selamanya, segalanya. Bagaimana dengan Nuh? Wah, dia tidak ada yang rugi. Kenapa? Investasinya adalah kepada keselamatan itu, yaitu apa? Bahtera. Hartanya itu dia simpan di surga dan kata lainnya. Tidak heran, Patriarch and Prophet katakan halaman 95, sementara Nuh memberikan pekabaran peringatan kepada dunia, hasil pekerjaannya menunjukkan kesungguh-sungguhannya. Hal inilah yang memperjelas dan menyempurnakan imannya. Dia memberi satu contoh kepada dunia untuk mempercayai apa yang Tuhan katakan. Ya, he gave the world an example of believing just what God says. Belum pernah ada hujan sebelumnya, tapi dia percaya. Belum pernah ada apa? Belum pernah ada bahtera yang jalan di atas air pada saat itu, tapi dia percaya. Lalu dengan kata apa yang terjadi kemudian? All that he possessed, semua yang dia miliki, dia investasikan untuk bahtera. Jadi itulah sebabnya dia selamat. Itu sebabnya dia selamat. Tapi Lot bagaimana? Waduh, sayang sekali Lot itu gagal. Tidak seperti Nuh, Lot itu gagal. Apa saja kegagalan daripada Lot? Apa saja kegagalan daripada Lot? Pertama, dia adalah pemimpin masyarakat yang gagal. Pemimpin masyarakat yang gagal. Ingat pelajaran kita katakan, dia berdiri di depan pintu itu kemungkinan sebagai seorang apa ya? Sebagai seorang hakim. Dan betul, pada saat dia bawa masuk kedua malaikat, dia bawa masuk ke rumahnya, dia mau membela kedua malaikat yang dia mau selamatkan itu. Apa kata orang-orang di luar yang menggedor, yang ingin memperkosa kedua malaikat itu? Mereka berkata, kepada siapa mereka berkata? Kepada Lot. Apa yang mereka katakan? Enyahlah, pergilah kamu. Lalu kata mereka lagi, apa kata mereka? Orang ini, si Lot ini datang ke sini sebagai orang asing, dan dia mau menjadi hakim atas kita. Sekarang kami akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu. Jadi dia sudah selama itu boleh dikatakan, dia sudah menjadi hakim, tapi ya mungkin orang-orang di Sodom itu ya, kenapa dia yang ditunjuk jadi hakim? Mungkin seperti begitu ya. Tapi jangan lupa, kenapa Lot yang mungkin ditunjuk sebagai hakim? Karena ada Raja Sodom. Ingat, pada saat mereka sedang apa? Dihantam oleh raja-raja lain, lalu kemudian diselamatkan oleh Abraham. Salah satu hal yang kemungkinan besar dilakukan oleh Raja Sodom adalah mengangkat Lot untuk menjadi hakim. Menjadi hakim di Sodom. Tapi ya orang-orang Sodom kan bejat-bejat begitu. Mereka nggak suka juga. Kenapa nih jadi hakim dia? Jadi kebetulan pada saat Lot menyelamatkan kedua malaikat tersebut, disitulah mereka mulai apa? Apa kemarahan mereka karena Lot sebagai hakim mereka itu keluar. Pergi kamu. Masa kamu menjadi hakim atas kami? Kami akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu. Jadi walaupun dia diangkat hakim, tapi dia tidak dihormati seperti yang seharusnya seorang hakim dihormati. Ya. Jadi itulah mungkin dapat dikatakan kegagalan dalam tanda kutip daripada Lot. Dia adalah pemimpin masyarakat yang gagal. Apalagi, dia juga adalah orang tua yang gagal. Dia adalah orang tua yang gagal. Kejadian 19 ayat 14. Keluarlah Lot
lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, bangunlah, bangunlah, keluarlah dari tempat ini. Dia sudah katakan, ya, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tapi apa diterima apa yang dia katakan? Ya, apa diterima? Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Sudah biasa perkataan Lot itu tidak memiliki hal yang berat, ya. Tidak memiliki hal yang berat, artinya tidak, perkataan-perkataan Lot itu bukannya biasanya itu apa? Bukan lagi perkataan yang begitu dikatakan langsung orang ikut. Enggak, sudah terbiasa kedua anak calon mantunya itu apa? Tidak menganggap apa yang Lot katakan. Ya, coba bayangkan, ini baru kedua bakal menantu, ya. Artinya belum kawin dengan anak-anaknya Lot. Biasanya calon-calon mantu itu hormat sekali dengan calon papa mantu mereka, ya. Tapi di sini apa yang terjadi? Ya, kedua calon mantunya itu berarti Lot itu sudah sering kali itu tidak dianggap, ucapannya itu tidak dianggap berarti oleh orang-orang. Oleh orang-orang, dan inilah yang menyebabkan saya dapat katakan dia seperti orang tua mantu atau orang tua yang gagal. Apalagi kegagalannya, kalau dia adalah seorang tua yang betul-betul dihormati oleh anak-anaknya, kedua anak perempuannya itu tidak akan membuat dia mabuk lalu kemudian bersetubuh dengan ayah mereka sendiri. Inilah dapat kita katakan bagaimana Lot sebagai seorang sebagai seorang ayah ini, boleh dikatakan dari sudut pandang kita itu adalah orang tua yang gagal. Orang tua yang gagal. Sedih sekali. Kalau saya membaca apa yang ditulis ini, ya, pemimpin masyarakat yang gagal, orang tua yang gagal. Aduh, kalau itu jadi kepada saya, maka gimanalah saya ini, ya. Bagaimanalah saya. Tapi yang ketiga, ini lebih berat lagi. Yang lebih berat lagi. Yang ketiga, dia adalah suami yang gagal. Dia adalah suami yang gagal. Dari mana kita tahu dia adalah suami yang gagal? Bukan dari kitab Kejadian saja, tapi apa yang Yesus katakan. Pada saat Yesus berbicara tentang peristiwa di Sodom dan Gomora, ya, Yesus berkata tentang apa yang terjadi dengan Sodom dan Gomora akan terjadi menjelang kedatangannya, ya. Dan ini Yesus katakan dalam Lukas 17 ayat 30 sampai 32. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya, dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Jangan Yesus katakan, jangan pikirkan apa yang kita mau bawa pada saat kedatangan Yesus. Itu tidak ada artinya. Harta duniawi kita, materialisme kita itu tidak ada kegunaannya. Kita tidak bisa sewa di Amerika sewa U-Haul untuk isi emas-emas kita, harta-harta kita untuk menjelang Yesus datang, lalu kita bawa, kita angkat sama-sama ke surga. Nggak ada artinya, terus terang saudara. Emas Anda, berlian Anda, itu di surga atau dalam nanti Yerusalem baru itu hanya untuk tempat jalanan kita itu, saudara. Emas, perak, berlian dan lain sebagainya itu. Jadi tidak ada artinya. Ya. Jadi jangan pikirkan tentang harta dunia. Jadilah seperti Nuh. Hartanya itu diberikan untuk apa? Untuk pekerjaan keselamatan. Untuk pekerjaan Tuhan. Bahteranya itulah yang dia berikan. Dan disitulah Nuh, kita tadi pelajari, tidak kehilangan apa-apa. Tapi Lot kehilangan semua. Dan yang paling kehilangan daripada Lot adalah siapa? Istrinya. Nah, kenapa saya katakan kehilangan istrinya? Dia adalah suami yang gagal. Kenapa? Karena kemudian di ayat 32, ini Yesus katakan, ingatlah akan istri Lot. Nah, kenapa saya katakan ini kok peristiwa ini, istri Lot ini menunjukkan kegagalan daripada si Lot. Bukankah ini kegagalan daripada istrinya Lot? Tentu saja istrinya Lot yang memandang ke belakang, walaupun sudah diamarkan jangan memandang. Hatinya sudah di luar daripada Sodom. Fisik istri Lot sudah di luar daripada Sodom, tapi hatinya masih dalam kota Sodom. Ya, itu tentu saja masalah pertama dari istrinya. Tetapi ada kontribusi Lot dalam kegagalan istrinya. Kenapa saya berani katakan demikian? Mari kita lihat bukti-buktinya, ya. Kenapa? Nama yang Yesus katakan istri Lot. Kenapa ada penekanan kepada Lotnya di sini? Ya, ingatlah akan istri Lot. Nah, di zaman Yesus, tradisi Yahudi
tradisi Yahudi, orang-orang di zaman Yesus, itu sampai sekarang kalau Anda baca, orang-orang Yahudi punya tulisan-tulisan yang sudah ada dari zaman Yesus, sudah tertulis di situ nama daripada istri Lot. Jadi, tradisi Yahudi, nama istri Lot adalah Edith, atau Edith, bahasa Inggrisnya, Edith. Yang bisa saja disebutkan Yesus saat berkata di Lukas 17. Yesus bisa saja, ingatlah si Edith. Orang-orang di zaman Yesus sudah tahu, oh, Edith itu istrinya Lot. Edith itu istrinya Lot. Orang-orang pasti tahu. Orang di zaman Yesus itu tahu. Tetapi sekarang, untuk sepanjang masa, setelah zaman Yesus dan tiba kepada zaman kita diingatkan kembali bahwa yang menjadi masalah bukan hanya si Edith, tetapi juga si Lot. Suami yang tidak membawa istri sebagai kepala rumah tangga. Kita sudah pelajari waktu lalu ya. Kita menjadi kepala rumah tangga itu bukan dalam supaya kita bisa pukul-pukul istri kita dan lain sebagainya. Tetapi kita menjadi kepala rumah tangga itu dalam arti kitalah yang menjadi imam untuk membawa anggota keluarga kita dalam satu persekutuan dengan siapa ya? Dengan Tuhan. Dengan satu persekutuan dengan Tuhan. Jadi bisa saja Yesus bicara tentang Edith, tetapi kita mau diingatkan tentang Lot. Kenapa? Karena kegagalan istri Lot ada juga koneksinya dengan kegagalan Lot. Kegagalan Lot sebagai kepala rumah tangga. Tidak dianggap oleh masyarakat setempat. Tidak dianggap oleh anak mantunya. Kemudian kita peristiwa sesudah ini. Tidak dianggap oleh kedua putrinya sendiri. Demikian juga dengan istrinya. Mari kita lihat. Kenapa juga saya katakan. Apa yang menyebabkan istri Lot, walaupun dia secara fisik, dia sudah berada di luar Sodom dan Gomora. Tetapi kenapa hatinya masih berada di dalam? Kenapa? Karena itu juga adalah hati Lot. Tapi puji Tuhan dengan Lot. Walaupun dia, ini yang menyebabkan Lot itu menjadi orang benar. Banyak orang tanya, kok kenapa pendeta? Di 2 Petrus 2 ayat 7 dikatakan Lot itu sebagai orang benar. Apanya dia yang benar? Oh dia ini juga mabuk-mabuk. Dia kedua anak perempuannya itu dapat anak dari dia dan lain. Apa yang benar? Selain saya katakan tadi kemungkinan dia sudah dia sudah bertobat. Tetapi poin yang dapat kita lihat, kepenurutan Lot. Saya dapat katakan dua-dua Lot dan istrinya sama-sama secara fisik mereka keluar, tapi hati mereka ada di dalam. Tapi apa yang membedakan antara Lot dan istrinya? Yang menyebabkan pada akhirnya, ujung-ujungnya Lot itu disebut sebagai orang benar dan istrinya menjadi tiang garam. Bedanya adalah Lot menurut firman Tuhan. Firman Tuhan yang katakan apa? Jangan melihat ke belakang. Hatimu boleh di dunia, hatimu boleh di Sodom, tapi jangan kembali terus-terusan mengingini dengan memandang ke belakang. Ya walaupun masih bergumul, hatimu masih bergumul di Sodom untuk tetap tinggal di Sodom, tapi minimal kamu menuruti perintah Tuhan, jangan memandang ke belakang. Jangan mandang ke belakang. Nah, bagaimana kita bisa tahu bahwa Lot juga hatinya itu berat, hatinya itu mau berada di Sodom terus. Ini firman Tuhan katakan. Kejadian 19 ayat 15 dan 16 katakan apa? Kejadian 19 ayat 15 16. Ketika fajar telah menyingsing, setelah 12 jam kurang lebih ya. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak. Waduh, kalau Lot itu betul-betul hatinya untuk keluar daripada Sodom, dia nggak perlu didesak-desak. Dia yang bangunkan malaikat mungkin lebih tepat. Dia bangunkan istri, ini Tuhan sudah bilang ini akan jatuh. Ya, tapi dia harus didesak. Kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera, katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Lalu bangunlah Lot, lalu lompat dan pergi keluar. Itu yang dikatakan. Sayang sekali. Ayat 16 katakan apa? Ketika ia berlambat-lambat. Aduh, ini ogah-ogah. Oh, gimana nih? Harta saya kan banyak nih. Gimana nantinya? Ia berlambat-lambat, saudara. Firman Tuhan katakan, Kejadian 19 ayat 16. Ia berlambat-lambat, maka tangannya dan tangan istrinya dan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu. Dia dengan kata lain, dipaksa sedikit lah. Dipaksa sedikit. Ya. Berkeluar dia ogah-ogah, tapi tangannya udah dipakai. Ya oke lah. Ya, sampai sejauh itu Tuhan mau bikin ya.
Ia berlambat-lambat, maka tangan istrinya, dan tangan kedua anaknya itu dipegang oleh kedua orang itu. Sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Tuhan mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar keluar kota dan melepaskannya di sana. Hati Lot, hati istrinya sama-sama masih di Sodom. Dia nggak mau tinggalkan itu. Harus dipaksa, harus didesak, harus ditarik tangannya, saudara. Tapi ya puji Tuhan, dia menjadi orang benar. Karena walaupun memiliki hati Sodom, tapi dia menurut. Dia tidak memandang ke belakang. Itulah bedanya. Tapi dia juga bermasalah. Dia juga bermasalah. Itu sebabnya Patriarch and Prophet halaman 161 ya, para nabi dan bapa juga katakan, jika Lot sendiri dikatakan, jika Lot sendiri tidak memperlihatkan keraguan-raguan untuk menaati peringatan para malaikat, namun dengan sungguh-sungguh melarikan diri ke pegunungan tanpa satu kata pun permohonan, dia bermohon, kalau bisa, mungkin di sini katakan dia sedang bermohon, bagaimana kalau saya bawa ini, bagaimana kalau dikit lagi, dan lain. Kalau saja dia tanpa satu kata pun permohonan atau penolakan, niscaya istrinya juga akan berhasil melarikan diri. Pengaruh teladannya pengaruh kalau dia betul-betul dia betul-betul bersungguh-sungguh, maka pengaruh teladan itu akan menyelamatkannya dari dosa yang menutup kehancurannya. Namun keraguan-raguan dan penundaannya menyebabkan dia menganggap enteng peringatan ilahi tersebut. Enteng peringatan ilahi tersebut. Saudara, inilah satu peristiwa ya. Satu peristiwa yang hampir saja boleh dikatakan mendukakan hati Abraham. Dia sudah menjalankan satu misi. Dia menjalankan misinya mencoba untuk tawar-menawar dengan Tuhan. Kalau bisa 10. Gagal Abraham dalam permohonannya. Dia berdoa supaya ada 10 orang yang dibaptis di kota Sodom. Baptisannya itu cuma tinggal 3. Dan yang 3 yang dibaptis ini pun juga masih imannya itu Senin Kemis. Dengan kata lain, Lot dan kedua anaknya. Ya. Kecewakah Abraham? Kira-kira kecewakah Abraham setelah dia mendengar tentang istri Lot yang sudah mati menjadi tiang garam? Itu kan kedengaran sama Abraham. Kecewakah Abraham mendengar bahwa keponakannya Lot dapat anak dengan kedua putrinya sendiri? Tentu saja dia kecewa. Apakah Abraham kemudian lemah dan katakan, aduh Tuhan, gagal saya ini ya. Gagal saya. Saya telah gagal. Tidak ada yang mengatakan bahwa misi kita dalam menjalankan firman Tuhan itu akan terbebas dari kekecewaan, dari kegagalan, dari hal-hal yang membawa kita untuk mempertanyakan, ini betul-betulkah ini ada Roh Kudus yang menyertai saya dalam kehidupan saya? Betul-betulkah saya dapat ada artinya saya membawakan pekabaran Tuhan? Ya. Kok mana hasilnya, mana buktinya? Mana hasilnya? Abraham pada saat itu mungkin dia berpikir, gimana ini? Apalagi setelah terperistiwa Lot dan kedua anak perempuan itu, Abraham, saya sudah gagal, betul-betul saya sudah. Tidak ada yang sepertinya selamat. Tapi seperti saya katakan tadi, tugas kita itu membawakan permohonan kita kepada Tuhan. Tugas kita itu membawa supaya memberitakan, ya, membawa jiwa-jiwa seberapa banyak yang dapat dijangkau, ya, dapat dijangkau pada Tuhan. Dan tidak ada satu kata pun dalam firman Tuhan yang katakan bahwa misi Tuhan itu adalah satu hal yang gampang, ringan. Ya, tidak ada masalah di dalamnya. Wah, Rasul Paulus saja dihantam kiri kanan untuk menjadi rasul. Menderita sekali dia. Tidak heran Yesus sendiri sudah katakan dalam Matius 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jadi kita berada di tengah-tengah serigala. Kita berada dalam segala kuasa-kuasa kegelapan yang mencoba untuk menghancurkan kita, ya. Acara kita saja, ya, itu cuma acara ibadah kita seperti begitu, ya. Tapi di hak kita. Makanya sampai sekarang kalau Anda membaca, ini bukan lagi First Indonesian Seventh-day Adventist Church. Ini Women Sandal, ini QVC Women Sandal, ini kita punya judul ya, di acara kita ada nama kami di Facebook itu bukan lagi First Indonesian Seventh-day Adventist Church. Sampai akhir bulan November kita akan terus melihat QVC Women Sandal, nama daripada
gereja kami di Facebook. Itu kuasa begitu hebat. Kita berada di tengah-tengah serigala pada saat kita menjalankan misi Tuhan. Tidak gampang. Tetapi sekali lagi, disitulah sebabnya kita harus berdoa. Kita harus berserah. Kita berdoa bukan supaya apa, tapi supaya kita dikuatkan di tengah-tengah serigala. Supaya kita dikuatkan di tengah-tengah kekecewaan dan hal-hal lainnya. Tugas kita adalah, ini adalah misi Tuhan. Itu kita pikiran kita sudah bahas ini ya. Ini adalah misi Tuhan, bukan misi kita. Kita hanya dilibatkan. Dan kalau kita dilibatkan, dan kalau kita tahu ini misi Tuhan, maka Tuhan yang melakukannya. Tuhan dapat melakukan semua. Ya. Tapi kita beserta dengan Tuhan. Satu statement yang menarik sekali dibawakan oleh James Hudson Taylor. James Hudson Taylor adalah seorang misionaris di China. Ya. Dia mendiri mula-mula menjadi misionaris pertama di China, menjadi China Mission. Ya. Ini yang dia katakan. Dia katakan, tantangannya kan besar sekali di China. Tapi ini dikatakan, ada 3 tahapan dalam setiap pekerjaan besar Allah. Ada 3 tahapan besar dalam setiap pekerjaan Allah. Pada saat Anda diberikan tanggung jawab, tahapan pertama Anda akan melihat, aduh itu mustahil. Mula-mula Anda melihat, aduh mustahil, bagaimana pendeta, saya ini orang berdosa, saya ini, mungkin seperti pertanyaan tadi malam ya, saya mungkin dapat menjadi batu sandungan, katanya batu kekuatan, batu penjuru, saya dapat menjadi batu sandungan. Mustahil. Masa lalu saya dan lain sebagainya, kita bisa berpikir seperti itu. Mustahil menjalankan pekerjaan Tuhan ini. Mustahil. Apalagi kalau ya di jemaat kami sebelum kami membangun, ya kami tidak punya ruangan banyak, cuma ada 1 ruangan gereja, 1 ruang tamu. Jadi untuk apa? Acara anak-anak dan lain sebagainya itu masih di ruang, bukan ruang tamu ya, ruang untuk masuk ke dalam gereja kami. Jadi kadang-kadang berpikir, di musim dingin bagaimana mau bikin acara-acara untuk sekolah sahabat anak-anak kita? Seakan-akan mustahil, ya. Jadi itu pertama-tama yang kita lihat. Pertama-tama kita melihat bahwa tantangan pekerjaan Tuhan itu mustahil. Tapi kita akan masuk ke stage kedua. Yang keduanya itu bukan langsung bebas dari kemustahilan, tapi apa? Sulit, aduh sukar, aduh gimana dong pendeta ini, banyak tantangan ini dan lain sebagainya. Itu menjadi sulit. Tapi kemudian yang ketiga, jangan lupa, ini adalah pekerjaan Tuhan. Terlaksana. Then it is done. Then it is done. Lalu terlaksana. Kita berpikir sulit untuk menjangkau orang-orang. Kita berpikir mustahil pada mulanya untuk menjangkau orang-orang. Tapi jangan lupa, pada saat kita masuk ke dalam kerajaan surga, firman Tuhan katakan apa? Di sana ada begitu banyak orang-orang, umat manusia, bagaikan pasir di laut yang apa? Yang memuji, membesarkan nama Tuhan atas keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Berarti, pekerjaan kita tidak mustahil. Bisa saja sulit, tetapi tidak mustahil. Dan Tuhan yang menyelesaikan. Itulah sebabnya Hudson Taylor juga katakan apa? Pekerjaan Tuhan yang dilakukan dengan cara Tuhan. God's word, done in God's way. Pekerjaan Tuhan yang dilakukan dengan cara Tuhan will never lack God's supply. Tidak akan pernah kekurangan supply ataupun apa? Pemberian ataupun kekuatan ataupun supply ya. Hal-hal yang dapat Tuhan berikan ya. Kalau kita dalam pekerjaan Tuhan kita melakukan dengan cara yang benar, maka Tuhanlah yang akan memberikan supply tersebut. Tuhanlah akan memberikan persediaan demi persediaan di dalam melakukan misi tersebut. Jadi Tuhan sudah berikan Roh Kudus. Ini sudah kita bicara tadi malam tentang 2 pengantaran. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu di surga, ia akan mensuplai, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. God's word, pekerjaan Tuhan. Entah itu di jemaat, entah menjangkau siapa-siapa. Dilakukan dengan cara Tuhan, dengan berdoa dan berpuasa. Dengan meminta tuntunan Tuhan, bimbingan Tuhan, kekuatan Tuhan, Anda akan diberikan apa? Supply. Diperlengkapi dengan perlengkapan ilahi. Kiranya ini dapat menjadi kekuatan kita semua. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.